warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lekas Tulandari, NIM 18242498, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi akad istisna. Dosen pengampu Puji Afriani SEME, mata kuliah Standar dan Pedoman Akuntansi Syariah. Selamat menyaksikan. Adapun pengertian istisna, akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustahil dan penjual pembuatan syahih. Syahih akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi dan telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Adapun karakteristik akad istisna, barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang A, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang B, sesuai dengan spesifikasi pemesanan yang customized, bukan produk massal. Dan C, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Jenis-jenis akad istisna ada dua, yaitu istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustahni dan penjual pembuat syahih. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain, subkontraktor yang dapat memenuhi aset dipesan. Pembeli, syaratnya akad istisna pertama tidak tergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Dasar syariah ada tiga. Yang pertama, masyarakat telah bersepakati istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Yang kedua, keberadaan istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali melakukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Yang ketiga, istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nasyah atau aturan syariah. Adapun rukun dan ketentuan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu pelaku terdiri dari pemesan atau pembeli atau mustahni dan penjual atau pembuat atau syahni harus cakap, hukum, dan balik. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Ketentuan tentang pembayaran ada 4. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah, akan tetapi apabila setelah akad didatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Ketentuan tentang barang harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, mutu, sehingga tidak ada lagi jahalan yang perselisihan terdapat dihindari. Terus penyerahannya dilakukan kemudian waktu, dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Terus pembelian tidak boleh menjual barang
masing-masing pihak bisa